Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pendengar renungan petang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada petang hari ini kita akan membahas tentang hur ain atau bidadari. Kata hur ain terambil dari bahasa Arab, yaitu hur dan ain, satu sosok yang maskulin dinamai ahwar dan yang feminin dinamai dengan haura. Bentuk jamaknya adalah baik maskulin maupun feminin adalah hur. Pada umumnya kata ini dipahami dalam arti sangat hitamnya bola mata dan amat putih bagian yang melingkari bola mata itu. Kata ain adalah bentuk jamak dari kata ain yang menunjukkan makna mata yang lebar. Bisa juga diartikan sempit karena kata tersebut mengandung makna yang bertolak belakang. Kata majmu' hurun ain dapat dipahami dalam arti hakiki, yakni yang bermata lebar seperti sementara perempuan dari Timur Tengah, atau bermata sipit seperti wanita dari sementara wilayah Asia. Itu kalau dipahami secara hakiki. Sedangkan bila dipahami dalam arti metafor, bermakna bermata lebar berarti berpandangan dan berwawasan luas, atau lawannya pandangannya sempit atau tidak bermata keranjang sehingga tidak tertuju kecuali kepada pasangannya. Hurul ain diinformasikan berjenis kelamin perempuan, sangat cantik dan sangat sesuai dengan selera pasangannya yang merupakan orang-orang mukmin. Banyak riwayat yang sahih maupun tidak sahih menggambarkan betapa mempesonanya para bidadari itu dan betapa mereka sangat memuaskan jasmani dan rohani pasangan mereka yang merupakan penghuni surga. Anda dapat bertanya, apakah yang dilukiskan itu merupakan kenyataan yang akan dialami orang-orang yang beriman, atau itu hanya upaya mendekatkan kepada benak kita yang hidup di dunia ini tentang kenikmatan surgawi yang tidak tara dan yang hakikatnya tidak dapat terlukiskan dengan kata-kata? Haruskah diakui bahwa memang di surga, sebagaimana di mana firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis qudsi, Allah telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang taat kenikmatan yang tidak pernah terlihat mata, terdengar telinga, dan tidak juga terlintas dalam hati. Hadis riwayat Bukhari. Agaknya karena itu pula sekian ayat Al-Quran berbicara tentang surga menguraikannya dengan menyertakan kata amsal atau perumpamaan. Banyak di antara lain pada surat Al-Ra'd ayat 35. Perumpamaan itu untuk mengisyaratkan bahwa yang digambarkan bukanlah hakikat yang akan terjadi, namun lebih indah. Tetapi tidak ditemukan kata-kata dalam bahasa manusia yang dapat melukiskannya. Sementara filosof bahkan menolak adanya kenikmatan jasmani seperti aneka makanan dan minuman dan kenikmatan hubungan. Itu semua menurut mereka hanya pendekatan untuk orang yang awam demi mengajak dan merangsang mereka memenuhi panggilan ilahi. Mereka itu adalah yang dalam kehidupan dunia ini belum merasakan sepenuhnya kenikmatan rohani. Dalam konteks pandangan ini, maka kita bisa berkomentar atau berkata, biarlah mereka yang mengingkari adanya kenikmatan jasmani dan rohani di akhirat kelak. Biarlah mereka yang menganut pandangan itu, karena mengingkarkan itu tidak menjadi cerda keimanan mereka. Tetapi lebih kepada bagaimana kita memahami adanya aneka kenikmatan tersebut, jasmani dan rohani di samping rohani. Karena itu akan menambah dorongan untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, antara lain dengan harapan memperolehnya.
Memang mayoritas ulama menolak pandangan para filosof tersebut. Artinya adalah orang-orang yang bertanya, mengapa Allah menyediakan buat lelaki huru ain tetapi tidak menyiapkan buat perempuan hal serupa? Menanggapi pertanyaan ini perlu digarisbawahi terlebih dahulu pernyataan Al-Quran yang menyebut perolehan anugerah Allah buat penghuni surga, laki-laki maupun perempuan, bahwa mereka akan memperoleh apa yang mereka inginkan. Demikian informasi Allah yang disampaikan oleh para malaikat kepada siapa yang istiqamah dalam melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana tercantum di dalam Quran Surat Fussilat ayat 30-31. Artinya ini adalah kalau memang ada perempuan menginginkan yang serupa dengan bidadari atau huru ain, kata bahasa kita itu, maka pasti akan menganugerahkan juga buat mereka. Di sisi ini perlu diingat sekali apa yang dikemukakan di atas, bahwa kata huru ain sering diterjemahkan dengan bidadari. Itu memungkinkan dari segi bahasa untuk menunjukkan feminim dan maskulin. Kalau memang demikian, maka bisa jadi Allah tidak menyebutkan secara tegas penganugerahan bidadari kepada perempuan. Bisa jadi bertujuan untuk memelihara perasaan perempuan yang secara umum dinilai paling tidak pada masa turunnya Al-Quran, dan seharusnya itu menghiasi mereka hingga kini, memelihara dan menjaga perasaan perempuan yang biasanya malu mengejar seks, tetapi sebaliknya berbangga bila dikejar. Selanjutnya perlu diingat bahwa manusia, baik laki-laki maupun perempuan, lahir akibat pertemuan sperma laki-laki dan ovum atau sel telur perempuan. Keduanya harus bertemu dan bekerja sama. Sifat sperma atau dengan kata lain unsur laki-laki bergerak, sedangkan ovum setelah keluar dari indung telur diam menanti. Dengan kata lain, kita juga dapat berkata laki-laki adalah pemburu dan perempuan diburu. Jantan binatang dan betina pun seperti itu. Jika demikian, sejak dini laki-laki harus aktif dan perempuan menerima dan menyambut. Dan perlu digarisbawahi bahwa kendati jutaan benih anak dipancarkan oleh laki-laki melalui spermanya, namun ovum sel telur hanya menerima satu untuk satu anak. Begitu kata dokter. Bagi kita yang tidak mengetahui berlatar belakang studi agama atau hakikatnya di atas, memberi makna atau paling tidak kesan bahwa yang bertanggung jawab untuk bergerak aktif guna memenuhi kebutuhan istri dan keluarga adalah laki-laki, bukan perempuan. Selanjutnya, bahwa sel telur hanya menerima 1 dari sekian 2 miliar benih yang meluncur itu pun mengandung makna bahwa kendati laki-laki banyak, perempuan tidak dapat menerima kecuali 1. Yani setiap perempuan hanya boleh, bahkan hanya bisa menerima dari 1, sekali lagi 1 lagi laki-laki, dan secara umum setelah berhubungan badan dia hanya melahirkan seorang anak dan tidak dapat menampung lagi selama ia hamil anak selain yang sedang dikandungnya, walau seandainya dia berhubungan seks dengan laki-laki kendati suaminya sendiri. Dalam arti, perempuan yang telah menerima benih laki-laki itu tidak lagi dapat menerima benih yang lain. Sebaliknya, laki-laki yang telah membuahi seorang wanita, siapapun dia, maka ia masih dapat membuahi wanita lain. Ini berarti perempuan monogam dan laki-laki poligam. Ini bukan berarti agama menganjurkan poligami. Poligami dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Ini hanya menunjukkan bahwa poligami dibolehkan dan poliandri sangat terlarang. Perempuan hanya dapat mencintai secara tulus seorang laki-laki saja. Perempuan dalam hubungan cintanya memberi seluruh perhatian terhadap pria idamannya saja, dan dalam konteks ini pandangannya sangat jauh, teliti dan mendetail. Jika demikian, wajar jika yang disediakan kepada laki-laki bidadari, sedangkan itu tidak disediakan buat perempuan. Namun demikian, sekali lagi kita berkata, bila ada di antara perempuan yang ingin menyimpang dari kodratnya itu, menginginkan
bidadara, bahkan apapun, maka Allah akan menganugerahkan, karena seperti ucapan malaikat di atas, bagi kamu di sana apa yang kamu inginkan, dan bagi kamu juga di sana apa yang kamu minta. Selain itu, kita juga sering mendengar sekarang ini sebagian orang melakukan jihad dengan berimajinasi akan mendapatkan bidadari di surga. Kita tidak memungkiri tentang adanya penjelasan agama baik Al-Quran maupun hadis tentang kenikmatan atau janji memperoleh bidadari. Tetapi yang perlu dipertanyakan, apa yang dilakukan oleh orang yang berjihad telah memenuhi agama dalam makna jihad yang sungguhnya? Apakah tindakannya itu tidak mengabaikan mudarat bagi orang yang tidak bersalah? Itulah makna yang kita pahami dengan tentang huru ain atau bidadari tersebut. Terima kasih. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.